Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dot. Kami di sini bersama narasumber yaitu Kiai Al Mukarrom, Kiai Aziz dan Al Mukarrom wal Muazzam, Kiai Amir Sulaiman dan rekan-rekan saya. Malam ini saya akan podcast mengenai tema yaitu ngopi. Apa itu ngopi? Yaitu ngobrol perkara ibadah. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan nanti di Dot Channel. Baik, pada kali ini kami akan membahas mengenai tentang nasab para habaib yang pada kali ini ramai diperbincangkan. Kepada narasumber, ada yang dipertanyakan bagi kami yang orang awam dalam menyikapi hal tersebut. Apa Habib itu? Kalau umpamanya kita mengakui beliau itu Habib, gimana dampaknya? Apakah kita mendapat pahala? Dan kalau kita membohongkan atau tidak percaya kepada Habib tersebut, apakah kita dosa? Mohon dijelaskan, dan nasab-nasab tersebut sebenarnya apa gitu. Tolong dijelaskan secara gamblang. Jadi berkaitan dengan nasab Ahlul Bait yang diperbincangkan ramai di media sosial yang tadi dipertanyakan. Untuk masalah ketersambungan Ahlul Bait para habaib, pertama tadi, apakah betul yang dinamakan para habaib, ya kan? Jadi Habib itu menurut Syekh Nawawi, Habib itu khusus panggilan untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari pria laki-laki biasanya dipanggil Habib kalau untuk di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Namun untuk berbicara antara ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sedang diperbincangkan itu, padahal hal tersebut udah final. Yang mana dikatakan sudah final pasca diskusi atau debat ilmiah yang terjadi di Banten. Dihadiri beberapa ulama, beberapa narasumber yang sangat luar biasa dalam keilmuannya. Di situ sudah bisa kita simpulkan, sudah bisa kita simak. Sebetulnya nasab para habaib itu sudah tidak diragukan lagi. Awal sebelum kejadian nasab di Banten, orang yang mengatakan bahwa zuriyah Rasul itu terputus dari Imam Ubaidillah, ya kan? Dari Imam Ubaidillah terputus karena kata dia Imam Ubaidillah itu tidak ada, ya kan? Hanya cerita fiksi. Imam Ubaidillah itu tidak ada. Sampai berkoar-koar ngajak debat 3 hari 3 malam. Ketika diadakan diskusi di Banten, ketika diadakan debat di Banten, loh kok yang mempunyai narasi tersebut yang tidak hadir, gitu kan? Tidak bisa mempertanggungjawabkan atas narasinya sendiri. Setelah beres kejadian debat di Banten, diskusi di Banten, malah sekarang makin ramai muncul, gitu kan? Makin ramai muncul berkoar-koar lagi. Oh, para muhibin, ada salah satu video. Oh, ini para muhibin tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa Habib itu keturunan Nabi dengan dalil, tetapi hanya mengandalkan fitnah-fitnah yang dan sebagainya. Diajak debat tidak ada videonya yang bilang kayak gitu. Sekarang kita tanya balik, kalau istilah di kampung itu maling teriak maling. Siapa yang ngajak debat, siapa yang tidak hadir, dan siapa yang koar-koar tidak hadir, gitu kan? Toh dia yang ngajak debat, dia yang punya narasi. Ketika diajak diskusi oleh beberapa ulama karismatik, baik itu Habib Hanif, seperti ulama karismatik Banten, gitu kan, Abuya yang hadir juga pada saat itu. Tapi dia tidak hadir. Nah, intinya di perdebatan itu sudah bisa kita kesimpulkan bahwa final para habaib itu adalah zuriyah Nabi. Yang perlu digarisbawahi isi daripada perdebatan Banten yang tidak bisa dijawab satu. Yang dikatakan oleh yang mempunyai narasi Kiai Haji Imaduddin itu bahwa
dia meminta satu kitab yang sejaman pada Imam Ubaidillah, baik di abad keempat, abad kelima ataupun abad keenam. Nah, dibalik, apakah ada satu ulama ahli nasab yang mensyaratkan ketika mengisbat nasab itu harus ada kitab sejaman? Nah, kan tidak ada. Loh, kalau kita bandingkan statement atau narasi Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Alawi, yang mengatakan Imam Ubaidillah itu tidak tersambung kepada Rasulullah, sementara ulama-ulama yang jelas keistiqomahannya, yang jelas kealimannya, seperti Mbah Hasim Asy'ari, Syekh Nawawi Tanara Banten, seperti Syekh Murtado Az-Zabidi, gitu kan. Pengarang kitab Ittihaful Murid, Ittihaful Asadatil Mutakin, sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dianggit oleh Imam Ghazali. Semua ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang lainnya, yang jelas keilmuannya, yang jelas keistiqomahannya, yang jelas juhudnya, mereka mengakui, mengisbat bahwa Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Rasulullah. Nah, jadi sudah bisa kita baris bawahi bahwa narasi Kiai Haji Imaduddin ini yang membatalkan nasab Alawi itu sudah jelas total tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan kalam-kalam ulama-ulama terdahulu. Sekarang kita balik, bagaimana bisa dikatakan iya ketika satu narasi yang dikatakan itu adalah ilmiah, yang dikatakan itu adalah tesis, sementara tesis tersebut berbenturan jauh dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu. Karena dua perlawanan dalam satu kaidah izid didani yajibu ayakuna bainahuma at-taba'ud. Ketika berlawanan yang satu benar, pasti yang satu salah. Nah, dalam kaidah huwa bididdi hatta tabayyadul asya, gitu kan. Ketika Kiai Imaduddin dibenarkan, berarti ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Nawawi dan yang lainnya ke sana yang mengatakan, mengisbat bahwa Imam Ubaidillah itu keturunan Nabi, otomatis batal, gitu kan. Karena ini berlawanan. Maka untuk kita orang-orang yang awam, lihat dengan mata pikiran kita sendiri, dengan pikiran yang jernih, gitu kan. Ulama-ulama kita terdahulu baik yang dulu itu sudah jelas. Yang sekarang yang jadi rujukan kita ulama-ulama istiqomah masa di zaman sekarang. Pesantren-pesantren salafi yang kita jadi rujukan sekarang, gitu kan. Ulama-ulama karismatik Banten khususnya, gitu kan, baik yang di luar Jawa, ulama-ulama istiqomah semuanya mempercayai bahwa para habaib itu keturunan Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang awam, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki wawasan, tidak lain dan tiada bukan, kita hanyalah berpegang teguh kepada kalam-kalam pendapat-pendapat ulama-ulama istiqomah. Sampai-sampai di dalam perdebatan pasca Banten itu, salah seorang ulama karismatik Banten, termasuk guru kita bersama, mengutarakan kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di situ, andaikan mencintai keluarga Nabi itu dituding sebagai Rafidhah atau dituding sebagai Syiah, maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa aku, kata Imam Syafi'i, aku adalah Rafidhah, aku adalah Syiah. Sehingga keluarlah kata-kata ulama karismatik Banten itu, dan andaikan laukana abdan hubbu Ali Muhammad falyashhad ayyuhas saqalain anni abdi. Beliau mengatakan, andaikan mencintai keluarga Nabi, mencintai para habaib itu dikatakan sebagai budak, dianggap sebagai budak, maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahwasannya aku adalah budak. Artinya apa? Bukan berarti Imam Syafi'i itu Rafidhah, bukan berarti Buya itu abid, tetapi karena dinisbatkan, kan zaman sekarang orang yang cinta habaib ini dikatakan budak, ini budak Ba'alawi, gitu kan, ini budak Ba'alawi. Andaikan dianggap seperti itu pun, maka saksikanlah bahwa kita adalah budak, saking wajib-wajibnya mencintai keluarga Nabi. Yang kedua, yang dipertanyakan tadi, bagaimana kedudukan kita mencintai keluarga Nabi, hukum mencintai keluarga Nabi ketika kita percaya dan tidak percaya, gitu kan. Zuriat Rasulullah SAW atau keluarga Nabi itu sering kita ucapkan. Contoh salah satu dalam sholat, gitu kan. Dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali, tuh kan. Ali itu keluarga Nabi. Nah,
Maka sebagaimana di dalam kitab Ittihaful Murid bahwa lapad ali di sini termasuk badai tauriyah. Yang mana badai tauriyah yang pernah dijelaskan itu lafdun lahu makna yani wa yuqsadu minhuma maknahul ba'id. Lapad yang mempunyai dua makna, ya kan? Satu makna qorib, dua makna ba'id. Yang dimaksudnya makna ba'id. Siapa Ali di sini? Keluarga Nabi di sini siapa? Hum man tahrumu alaihimu zakat, orang-orang yang haram mengambil zakat. Karena zakat itu kan istilahnya kotoran manusia. Ya kan, membersihkan dari. Maka keluarga Nabi yang dimaksud Ali di situ man tahrumu alaihim muzakat, yang haram menerima zakat. Siapa orang-orang yang haram menerima zakat? Imam Syafi'i menjelaskan di kitab Ittihaful Murid dicatat bahwa wahum banu Hashim wa banu Muthalib. Nah, orang yang haram menerima zakat itu adalah golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau menurut Imam siapa? Imam Syafi'i itu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Nah, adapun makna ba'id daripada keluarga tersebut, daripada Ali tersebut ialah kullu mu'minin walau asyik. Semua orang-orang yang mukmin sekalipun dia ahli maksiat, wa huwa al-munasibu fi maqami du'a. Kata di kitab tersebut, inilah yang munasabah gitu kan dengan makom doa. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang maksiat, orang ahli maksiat itu lebih membutuhkan atas doa dibandingkan dengan yang lain. Orang maksiat lebih membutuhkan doa dibandingkan dengan orang-orang ahli taat. Diteruskan di kitab tersebut, wa yasihu ayyurada bil alihuna al aqribul ladina wajabat alaina mawaddatuhu. Yang dimaksud keluarga Nabi di situ sah ketika kita nisbatkan kepada kerabat. Siapa kerabat? Alladzina wajabat alaina mawaddatuhum, orang-orang yang wajib kita cintai. Dengan landasan apa? Dengan landasan ayat suci Al-Qur'an. Allah berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai oleh engkau ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, wahai makhluk yang paling istimewa, la as'alukum, aku tidak meminta apa-apa dari kalian, illal mawaddata fil qurba, terkecuali mencintai, saling mencintai dengan kerabat. Siapa kerabat di sini? Otomatis kita kurba di sini, banyak orang sekarang mengatakan bahwa kurba di situ hanya cukup Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gitu kan, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Maka ditafsirkan di ayat tersebut Al-Imam Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi itu salah satu ulama ahli tafsir. Beliau lahir di kota Andalus. Alladzi wulida fi Qurtubatil Andalusi ma baina 600 sampai 600 Hijriah. Wa mata bi Misri, beliau wafat di kota Mesir. Lailatul Isnaini at-Tas'i min syahri Syawal, tanggal 9 bulan Syawal tahun 670 Hijriah kalau nggak salah itu tahunnya. 670 Hijriah. Apa kata Imam Qurtubi menafsirkan ayat tersebut? Lamma anzalallahu anis sahabil jalil Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari sahabat yang agung Abdullah bin Abbas, lamma anzalallahu kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Sewaktu Allah menurunkan ayat kul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba, maka para sahabat bertanya, qalu man haula illadzina nawaduhum, wahai Rasul, siapakah kerabat yang dimaksud kerabat tersebut yang wajib kita cintai? Oh kan? Maka Rasul menjawab pertanyaan para sahabat, Aliyu wa Fatimatu wa abna'uhuma, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan anak keturunan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Jadi jelas bahwasannya mencintai keluarga Nabi itu adalah suatu kewajiban. Lantas bagaimana ketika kita berada di posisi orang yang percaya terhadap narasi yang membatalkan Imam Ubaidillah, yang artinya membatalkan bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi. Sampai-sampai hati kita membenci para habaib. Ada satu kalimat, ada satu keterangan di dalam kitab Ihyaul Maid bifadhili ahlil bait, barang siapa yang membenci keluarga Nabi itulah para habaib, maka tertulis aisyun min rahmatillah, dia putus dari rahmat Allah. Intinya mencintai keluarga Nabi itu adalah suatu kewajiban.
Makanya untuk kita orang yang awam gitu kan, cukup, bahkan bukan cukup, lebih dari cukup. Narasi para ulama-ulama istiqomah, para guru-guru kita, tidak ada satupun yang membatalkan bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi semua meyakini dan mengatakan bahwa para habaib itu adalah keturunan Nabi, bahkan mengatakan wajib mencintai keluarga Nabi. Namun kebanyakan setelah tadi kejadian debat sebetulnya yang sudah final, sekarang malah semakin memanas, ya kan? Ya. Semakin memanas. Dalam narasi-narasi tersebut kita katakan itu sudah keluar daripada jalur ilmiah, keluar daripada jalur tesis. Sudah tesisnya batal, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah ilmiahnya batal gitu kan. Narasi-narasi yang keluar sekarang itu kok lebih menjelekkan daripada kalangan para habaib. Banyak yang mengatakan, masa iya keturunan habaib kok kelakuannya kayak gini gitu kan. Masa iya para habaib yang benar-benar keturunan Nabi ini kok kelakuannya kayak gini, kok kelakuannya fitnah segala macam gitu kan. Jadi narasi-narasi tersebut lebih ke menjelekan kelakuannya gitu kan, lebih ke membicarakan keburukannya, lebih ke fitnah. Berarti di luar konteks awal gitu. Nah, iya, dalam hal ini kita bedakan dulu. Kita bedakan dulu antara cinta dengan taat. Antara cinta dengan taat. Cinta tadi dikatakan oleh para ulama kita bahwasannya kita wajib untuk mencintai para habaib karena beliau itratu rasul, bid'atu rasul. Mereka termasuk keturunan Nabi. Namun di taat kita pisahkan. Untuk taat itu, untuk taat landasannya kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Disambung di dalam riwayat Imam Bukhari, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Masalah urusan taat yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ bisa para ulama, di dalamnya para ulama, para pemerintah gitu kan, ulil amri. Atiullah wa rasul, taatlah kita kepada Allah dan kepada Rasul. Itu mutlak. Mutlak kita harus tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi bagian taat kepada makhluk, la ta'ata fi makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan atas berdasarkan maksiat. Ya, itu kan. Dan dijelaskan apa sih yang dinamakan maksiat di sini? Tadi kata Imam Bukhari apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu ma'ruf, malaisa bimungkarin wala maksiatin. Yang dinamakan kebaikan itu sesuatu yang keluar daripada koridor maksiat dan koridor mungkar gitu kan. Selagi tidak maksiat, selagi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka wajib kita taat, kita patuh. Terkhusus tadi yang kita bicarakan para habaib. Andaikan perintahnya apapun itu, perintahnya ucapan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat, selagi tidak berbenturan dengan hukum agama, maka kita wajib untuk taat. Tetapi ketika keluar daripada koridor-koridor syariat, maka kita wajib untuk tidak taat. Adapun dalam bab mencintai, karena ini sudah wajib, maka kita wajib cinta. Bagaimana ketika ada seorang habaib, maaf gitu kan, ketika seperti narasi-narasi yang mereka katakan, ada seorang habaib yang disebutlah akhlaknya tidak layak, yang mereka katakan gitu kan, keluar daripada ajaran Rasul. Ya, kita jangan ikut untuk kelakuannya, tapi kita tetap mencintai kehabibannya, karena tadi itu adalah bid'atur Rasul, dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ulama yang wajib, yang patut kita ikuti, ulama-ulama yang tidak pernah keluar satu dari landasan Al-Quran, 2 hadis Nabi, 3 ijma ulama, 4 qiyas. Manakala ulama tersebut sudah keluar daripada koridor yang 4 ini, sudah jangan kita ikut. Nah, itulah yang disebut ulama, orang-orang yang Allah karunia ilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka narasi Kiai Imaduddin itu sudah jelas. Yang pertama tadi yang perlu kita garis bawahi, dia meminta bahwa harus ada kitab sejaman, sementara para ulama nasab itu tidak ada yang mengharuskan, tidak ada yang mensyaratkan harus kitab sejaman gitu kan.
yang tidak disyaratkan ulama tiba-tiba dia syaratkan harus ada kitab sejaman, kan gimana gitu kan pemikirannya. Benar. Orang ulama pun tidak ada yang mensyaratkan. Yang kedua, narasi yang disebut tesis tersebut jauh berbenturan dengan kalam-kalam ulama yang tadi saya sebutkan. Berbenturan dengan Syekh Nawawi, berbenturan dengan jelas pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari, dengan ulama-ulama salaf terdahulu seperti tadi Syekh Murtado Az-Zabidi gitu kan. Jauh berbenturan dengan ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama beliau yang keilmuannya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, ma'rifatnya luar biasa. Beliau semua mengisbat nasab para habaib. Masa kita sebagai orang awam mau membatalkan nasab Ba'alawi? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kita orang-orang awam, intinya sudah final. Nah, adapun mereka, kan Kiai Imaduddin sendiri yang mengatakan, wa in aftal muftun, sekalipun semua orang berfatwa, dia akan tetap membatalkan nasab para habaib. Mungkin bagi Kiai Imaduddin tidak percaya, silahkan gitu kan, tapi jangan sampai menggiring opini, menggiring narasi-narasi yang akhirnya membentrokan kita lagi, orang-orang yang awam gitu kan, membentrokan umat lagi. Kalau dia ada keberanian mau mempertanggungjawabkan tesisnya, merasa benar dengan tesisnya, kenapa waktu kejadian kemarin pas debat di Banten dia nggak hadir? Jadi kesimpulannya satu, bahwa sudah jelas menimbang dan mendengarkan semua narasi para ulama-ulama sepuh, ulama-ulama istiqomah yang sekarang ataupun yang dahulu, bahwasannya para habaib sudah vonis, sudah final, beliau adalah keturunan Rasul. Yang kedua, mencintai para habaib itu adalah suatu kewajiban. Makanya untuk kita orang-orang yang awam, cukup dengan satu perkataan Imam Nawawi yang ditukil oleh Imam Nawawi, yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, ilzam thoriqul huda wala yadurruka qillatu salikin. Tetap teguh berada di barisan yang hak, di barisan yang benar, di barisan ulama-ulama yang istiqomah, wala yadurruka qillatu salikin, sekalipun tidak ada yang mengikuti. Dan jangan kita pernah tertipu oleh fitnah-fitnah bid'ah akhir zaman, sekalipun mereka banyak yang mengikuti. Sekalipun hanya kita sendiri di balik kebenaran itu, ilzam thoriqul huda, tetap teguh kuat di jalan tersebut. Nah, ilzam thoriqul huda wala yadurruka qillatu salikin, kata Imam Fudail bin Iyad. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan janganlah sampai engkau terjerumus kepada jalan kesesatan, jalan kejelekan, sekalipun banyak pengikut-pengikut mereka, terutama sekarang akhir zaman gitu kan, muncul banyak fitnah gitu kan. Kita sebagai orang awam sudahlah, jangan neko-neko, cukup teguh sebagaimana yang telah diajarkan ulama-ulama kita sebagai guru-guru kita. Bahkan pernah diceritakan oleh Habib Rizik daripada kalam Imam Syafi'i kalau nggak salah. Ketika ada seseorang ngaku-ngaku wali, bisa menurunkan hujan segala macam, tek-tek makek, bisa ngapung di awang-awang, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, jangan dulu kita percaya, jangan dulu kita ikuti, tetapi timbang dulu bimizani syariat, dengan timbangan syariat. Bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya gitu kan. Apalagi hanya bernarasikan mengaku-ngaku wali. Mengundang-undang malaikat Jibril segala macam, wallahu alam lah. Kurang mah nunggu jelas-jelas baik. Kita yang sudah pasti-pasti saja mengikuti ulama-ulama kita yang istiqomah. Nah, mudah-mudahan gitu kan, renungan daripada narasi-narasi yang sekarang ramai di media sosial tidak menjadi goyah dalam kecintaan kita kepada para habaib, sehingga kita katakan, andaikan mencintai keluarga Nabi itu semua orang menganggap gila, lebih baik kita terjerumus dalam kegilaan tersebut, karena itu suatu kewajiban. Bahkan ada yang menarik, ulama Banten, khususnya Cilongok, Abah Entoh, pun mengatakan, geus urang mah ulah kadieu kaditu, aya jelema datang aku habaib, percaya bae. Nah, artinya apa? Ketika ada datang seseorang ngaku-ngaku habaib,
Jangan sibuk meneliti apakah ini benar, sudah percaya saja. Kita cintai, kita muliakan gitu kan. Karena ketika kalau dia betul, dia benar-benar keturunan habaib, kata Banto, kita selamat. Nah, tapi ketika kita salah, kita tidak percaya, dan toh kenyataannya beliau benar keturunan Rasulullah, bagaimana kita nanti? Nah, Benar. jadi lebih baik mencintai walaupun mereka anggap salah karena kita punya patokan, daripada kita harus membenci yang nantinya salah dalam membenci. Lebih baik gila dalam mencintai para habaib daripada harus gila dalam membenci para habaib. Itu lebih baik. Namun satu, menyikapi banyaknya sekarang framing tentang nasab gitu kan, terlebih memojokkan, menjelek-jelekan para habaib, kita tersentuh oleh satu video yang dibawakan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Andaikan kita para muhibbin, kita sebagai para pecinta Habib, diam, tidak mengatakan yang hak, tidak membela para habaib, maka orang-orang munafikinlah yang akan semakin bebas berbicara menyudutkan para habaib. Jadi solusinya apa? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kita membantu, kita berjuang, kita membela semampu kita. Kita mampu dengan lisan, kita katakan. Kita mampu dengan ketikan, dengan media sosial, kita katakan. Setidaknya menjadi bukti bahwa kita ada di barisan orang-orang yang mencintai para habaib. Baiklah para subscriber daripada channel, itulah tema dari ngopi, yaitu ngobrol perkara ibadah, yaitu bertema tentang nasab. Jangan lupa untuk tonton, bagikan, like, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.